Saudara, Anda bukan pengikut Yesus. Anda hanya menggunakan nama Yesus biar Anda itu seakan-akan pengikut. Bukan. Tak ada hubungannya Kristen dengan Katolik. Ingat, Kristen pertama yang paling pertama adalah Katolik. Yesus tak ada hubungannya dengan itu. Ya, agama Kristen itu munculnya di Antioquia, di Turki. Yesus tak mengenal itu. Jadi jangan Anda SKSD sama Yesus. Jadi Yesusnya berpesan kepada muridnya Bani Israel. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus yang asli mengajarkan dirinya menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Sedangkan yang palsu justru mengajarkan menyembah dirinya. Yang asli mengajarkan kemudian menjalankan hukum Taurat, yang palsu meninggalkan hukum Taurat. Itu jelas itu. Yang asli mengajarkan dirinya sebagai anak manusia, yang palsu mengajarkan dirinya bukan manusia. Beda. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Aku telah mengatakannya kepadamu, Injil yang aku terima bukan Injil manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Kristus Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Inilah yang harus diwaspadai. Sedangkan Yesus datang, konon ceritanya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Maria melahirkan manusia. Yusuf punya anak tiri, anak manusia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Tapi saudara Kristen tidak sadar itu. Karena selama ini Anda menganggap pengikut Kristus. Anda berpikir yang Anda ikuti anak Maria. Bukan. Yang Anda ikuti itu adalah Kristus lain yang datang di padang gurun, yang keluar dari kubur, yang mengajarkan agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Tuh. Itu saudara David. Silakan. Oke, selamat malam Pak. Cuma malam. Jadi kita luruskan saja dulu ini Pak. Nabi dan Rasul itu berbeda Pak. Yes. Tidak sama itu Rasul dengan Nabi. Sedangkan ayat yang di sini ini kan mengatakan Nabi Pak. Nabi-nabi palsu kan. Baik. Paulus itu bukan Nabi. Oke. Kalau Nabi itu kan bernubuat. Perjanjian lama. Kalau Rasul itu kan murid-murid Yesus. Diutus oleh Yesus. Baik. Jadi berbeda yang Bapak bilang. Kalau Nabi setelah, kan Yesus sudah bilang setelah aku kan tidak ada lagi. Seperti aku. Kalau ada itu Nabi palsu Pak. Itu saya meluruskan. Jadi jangan sama Yesus Nabi itu Muhammad Nabi. Sabar. Anda tunggu baca, dulu teman-teman. Anda baca kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di Antioquia ada beberapa nabi. Berarti Anda mengatakan Paulus nabi palsu. Bagus. Terima kasih. Paulus bukan nabi Pak. Dia rasul. Kisah para Rasul 13 nomor 1 di situ Paulus disebut nabi. Itu disebut tapi dia bukan nabi Pak. Dia rasul. Pernahkah dia bernubuat Pak? Kalau nabi itu kan harus bernubuat. Itu dalil kitabmu sendiri loh. Di mana? Coba kisah para Rasul 13 nomor 1. Jelas-jelas pendiri agamamu disebut nabi di situ kok. Nah, ini 13 ayat 1 ya. Percaya saja, tidak pernah belajar Bible tuh. Di situ kan tidak ada itu Paulus. Lah itu apa itu? Itu siapa itu? Siapa itu? Bom. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Pak.
Saulus itu Oh nabi. iya. Tidak ada pada waktu itu. Tapi Oh iya. Kisah Rasul 13 nomor 1, apa di situ disebut nabi-nabi palsu? Mati Mija. Paulus ini disebut nabi yang mana yang nabi? Yesus atau Paulus? Iya, tapi dia bukan nabi palsu. Oh, berarti Karena Anda dia sudah mengakui. bernubuat. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Paulus itu nabi? Dia bernubuat kenapa? Kalau bernubuat itu berarti nabi sesuai dengan Ulangan 18. Berarti Anda sudah mengakui bahwa dia nabi? Dia memang nabi. Begitu saudara Jezet. Saulus itu nabi. Iya, Nah, karena itu. dia punya nubuatan di Tesalonika tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Gitu Syarat saudara. seorang nabi ya, syarat seorang nabi Ulangan 18 ayat 22. Tapi kan tidak pernah disebutkan bahwa dia nabi. Iya beribut Iya, lah kalian. memang tidak. Bertengkar Tapi lah kalian. ini ada dia bisa dibilang Dia nabi rasul, kenapa? Ya. Ini Iya, lagi. rasul juga nabi bisa. Coba saya baca Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, jangan gentar kepadanya. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat. Jadi Paulus itu bisa dibilang nabi karena apa? Dia juga bisa berbuat mujizat ya, menyembuhkan orang sakit dan dia bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi saudara. kalau Paulus dia katakan nabi palsu ya terserah Pak Suma ya. Kalau Suma mengatakan dia nabi palsu itu versi Suma, tapi kita Kristen kan tidak menganggap Paulus sebagai nabi palsu. Karena Anda pengikutnya gitu. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Begitu sekali lagi tepuk tangan. Jadi dengarkan teman-teman. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Berarti memang betul yang ditemui Paulus itu adalah Kristus palsu. Gitu. Itu salah. Kok salah? Apanya yang salah? Memang sekarang, itu Islam tidak boleh membenarkan itu. Kalau Islam membenarkan itu sekarang begini. salib dan semuanya itu berarti sekarang kamu begini. Quranmu. Sekarang begini, Wajar saudara. kalau kamu tidak mau terima. Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Kalau kamu tidak percaya dengan Alkitab itu betul Pak, karena kamu Islam. Maria Kalau kamu melahirkan percaya, manusia atau kamu bukan menulis manusia? Al-Quran. Mulai ngaco, mulai bicara Yang sendiri. dilahirkan Maria ya manusia. Karena Yang datang dia kepada memang Paulus manusia atau bukan proses manusia? Manusia. Yang datang manusia kepada juga Paulus manusia atau bukan manusia? Yang datang kepada Paulus ya, kalau Yesus sudah naik ke surga kemudian berbicara pada Paulus, berarti dia sudah kembali pada posisinya semula sebagai Tuhan. Mati nih dia. Kan Yesus itu keluar dari diri Begitu Allah. Yang kita parahnya. sebut Allah itu adalah Tuhan. Nah, kalau Begitu Yesus parahnya, sudah coba. kembali kepada Bapa dan dia menampakkan diri kepada Paulus, itu sudah kembali pada posisinya semula. Oke, baik. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya tanda kedatangannya yang kedua, dia datang kepada sebagai Paulus, manusia atau bukan manusia? Kedatangannya yang kedua kali nanti dia ketemu Paulus dalam proses menampakkan diri, bukan kedatangan yang kedua kali akan kiamat, itu nanti. Jadi nasihat Yesus, kata apa Yesus katakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya, sebab kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau aku yang datang, kalau bukan aku yang datang, tidak diikuti tanda-tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kan ada saksinya yang lihat. Kalau berbicara kedatangan dengan melalui penglihatan itu beda. Karena kalau Allah menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi, Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 ya. Kalau Allah itu menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi. Menurut Yesus, yang harus diwaspadai adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab kalau aku yang datang, seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Di mana tertulis cuma? Matius 24 nomor 27. Tapi kan Paulus itu dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus.
Apa yang benar diajarkan dari Paulus itu? Apa yang benar? Apanya yang benar? Apanya yang benar? Ya memang kamu harus bilang tidak benar. Kalau kamu bilang benar. Sekarang kamu standarnya lagi. Yesus, jangan standarnya saya. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, sabar saudara. Sabar. Jangan terlalu banyak makan coto. Menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dua-duanya. Nenekmu kiper. Di mana ku sendapa itu dua-duanya? Yesus mengatakan, dia kan memang dirinya utusan dan dia juga Tuhan. di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu Tuhan? Yang utusan itu anak Maria, yang Tuhan itu yang datang kepada Paulus. Dua oknum yang berbeda. Apa bilang? Loh, iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau Tuhankan aku, kalau kau sembah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang kuhendaki. Itu kan kata iblis. Iblis mencoba, dia mau menjebak Yesus itu. Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang mau disembah? Siapa yang mau dituhankan? Yesus atau iblis? Kok iblis yang mau dituhankan? Saya ulang lagi, siapa yang mau disembah? Iblis atau Yesus? Nangis. Kok aneh? Ayolah, jangan sombong terhadap kebenaran. Saudara, pasti Yesus lah, masa iblis? Di mana Yesus mau disembah? Di mana? Tunjukkan ke saya. Yang itu yang dibilang Pak, yang suka minta-minta disembah itu cuma iblis. Kalau Tuhan tidak pernah minta-minta disembah. Lah. Pertanyaan saya apa? Saya katakan, dengarkan saya saudaraku, dengar. Saya katakan. Tidak pernah. Saya katakan kepada saudara, dengar. Saya katakan kepada saudara. Menurut Yesus, manusia bisa memperoleh hidup kekal dengan cara apa? Mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Apa jawaban saudara? Mengenal dirinya utusan dan mengenal dirinya Tuhan. Nah itu kutanya samamu. Kalau begitu, Yesus minta disembah dong. Kalau dia harus dikenal sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu berarti harus disembah. Tuhan itu pasti meminta untuk disembah. Itu pasti. Nah sekarang Anda mengatakan, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan. Berarti Yesus ingin disembah. Betul? Di mana Yesus minta disembah? Nggak ada. Tidak ada, tapi di mana Yesus minta tidak disembah? Lah, Yesus nomor 17, Yohanes 17. Iya, di mana dia minta tidak disembah? Kenalilah Tuhanmu. Dia pernah kenali Tuhanmu sebagai untuk disembah. Saudara, bom juga tidak pernah minta melarang disembah, paham? Bukan berarti bom tidak pernah melarang dirinya. Bukan berarti bom melarang dirinya untuk disembah, berarti dia itu Tuhan. Yesusnya mengajarkan pada saat dicobai, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi, hanya kepada dia saja engkau menyembah. Yesus mempraktekkan dirinya untuk menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Yesus aja menyembah. Kalau di Al-Quran itu Bang, emang ada perintah sembahlah Allah itu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20. Sabar dulu saudara, sabar dulu. Yohanes 20, Yesus mengajarkan kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Juma, saya mau tanya nih Juma. Ya, tadi Juma bilang yang bertemu dengan Paulus itu adalah Kristus iblis. Palsu. Iya, betul. Dasar Bang Juma apa ya? Kata Yesus satu, bagus pertanyaanmu. Dalam Yohanes 16 nomor 7. Baca dalil, Bung. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang.
Berarti yang datang setelah Yesus pergi, menurut Yesus siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh kebenaran ya, roh kebenaran. Itu Yesus yang datang yang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus? Yesus. Nah, kan terjawab Suma nggak bisa Jangan selalu menuduh saya. Jangan selalu menuduh Suma. Jangan selalu menuduh Suma. Menampakkan diri dengan kedatangan Yesus itu beda. Yesus berkali-kali Yesus menampakkan diri Bang Juma, kepada ada yang salah dari Bang Juma Itu pemahamannya ya. tafsiran saudara Kristin. Karena Anda Yang pengikut dikatakan Kristus kan yang ada di padang gurun. palsu, Bang Juma. Iya Mesias saudara, palsu. dengarkan saya dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia, Yesus atau bukan Yesus? Mesias palsu dikatakan. Sabar. Jadi Yohanes Mesias ini kan orang, merujuk kepada orang yang diurapi. Sementara Paulus yang ketemu dengan Paulus itu kan dalam bentuk roh, dia bentuk cahaya. Jadi berbeda itu, Bang Juma. Iya, menampakkan diri beda dengan kedatangan Beda. kedua kali. Mesias Oke. kan orang yang diurapi gitu loh. Orang yang diurapi. Nah, Jadi yang datang kepada Paulus Kristus atau bukan? Bukan Kristus yang Mesias. menampakkan Loh, diri. Yes, Yesus dalam Paulus sendiri Jangan mengatakan dikatakan bertemu berbeda. dengan Kristus. Gimana ceritanya orang ini? Berbeda Bang Juma. Kan yang dikatakan di Matius 28 tadi, 24 tadi ya yang Bang Juma. Kan Mesias dikatakan. Artinya orang yang diurapi, artinya tidak ada lagi selain Yesus yang datang dalam bentuk Mesias, yang dikatakan Mesias. Nah, sementara si Paulus ketemu dengan cahaya. Itu bukan Yang Kristus. mengaku Kristus. Ya Itu bukan Kristus, Mesias. Yesus. Roh Tapi bukan dalam Kristus, bentuk. ya. Dia bukan Mesias lagi disebut di sana. Berbentuk cahaya. Roh Kristus ya. Dia bukan orang Bang Juma. Ya, Roh Kristus ya. Satu. Maju lebih Itu dulu. bukan orang. Jadi supaya dipahami, nah, kedatangan Yesus yang kedua pun Parah. dia dalam bentuk tubuh kemuliaan. Aduh, parah. Ayolah teman-teman, Gitu kita loh. berdiskusi pakai Bukan atas. parah Bang Juma. Bang Juma yang salah tafsir. Gitu loh. Gagal Bang Juma paham salah ya, tafsir. gagal paham. Gagal Menurut paham. Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maka setelah dia pergi, yang datang siapa? Coba Bang Juma baca ya Yohanes Alamak. 14 ayat 23. Alamak. Enggak, Alamak. karena Yesus pun akan datang dan diam di dalam tubuh manusia. Datang Iya. dan diam dalam tubuh manusia. Pada saat Dalam- kau ingat dia, pada saat murid-muridnya mengingatnya, Yesus akan datang. Tapi bukan datang dalam bentuk cahaya dan suara. Oh, tidak dibatasi dia Bang Juma, tidak dibatasi. Maju Dia roh lebih. kebenaran itu bisa menjurus Geser kepada- sedikit. Aku mau duduk di sampingmu. Aku adalah Yesus. Bukan begitu maksudnya. Bukan, gini Bang Juma. Saudara, Yesus Lalu mengatakan. Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan Roh Kudus itu diutus di dalam nama Yesus loh Bang Juma. Ya, sekarang yang datang Yesus atau Roh Kudus? Ya, Yesus itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Baca Yohanes 14 ayat 26. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Baca nomor 16-nya. Roh Kudus, ada roh Tapi benar. penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku gitu loh. Artinya Yesus itu bisa Roh Kudus, bisa Roh kebenaran gitu loh. Saudara, Ada boleh enggak? dalilnya, saya tidak hanya banyak congor. Ada dalilnya Yohanes 14 ayat 26. Coba baca nomor 16-nya. Coba baca nomor 16-nya, saudara, maju. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai Itu kamu Yesus. selama-lamanya. Itu Yesus. Yaitu roh kebenaran dunia. Nah, itu Yesus. Itu Yesus. Baca dulu semua konteksnya Bang Juma. Aku akan minta kepada Bapa agar dia mengutus Yesus yang lain, gitu maksudnya.
Konteksnya baca dulu semua. Alah, konteks pula. Harus dibaca Bang Juma supaya Bang Juma. Sekarang apa yang Anda pahami di Yohanes 14:16 itu? Yang datang setelah Yesus atau bukan? Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus Nomor 16-nya dulu. diutus. Ya itu satu perikop itu Bang Juma. Satu perikop. Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 nomor 16 itu seorang penolong lain, kucu. Satu perikop itu Bang Juma. Tidak peduli mau satu kontainer, mau satu mikroskop, nggak bisa. saya nggak peduli. Itu di sana lah letak Yesusnya minta, Yesus minta penolong lain atau dirinya sendiri? Di sana lah kegagalanmu Juma. Saya atau ente yang gagal? Sekarang dia minta Kamu yang penolong gagal lain. Juma. Kamu yang gagal. Makanya baca itu semua perikopnya itu. Ternyata roh penghibur atau penolong itu yang diutus itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bahlul. Makanya kurangi makan asu. Pakai ini dong. Yesus Ya, berkata, jadi Bang aku Suma, akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti bukan kalau dirinya. bukan Kalau dirinya. yang dimaksud dirinya, saudara, kalau yang datang itu Yesus kembali, ngapain dia harus pergi? Habis itu dia datang lagi. Terus ngapain dia harus minta? Harusnya Yesus mengatakan, agar Bapa mengutusku kembali. Ini penolong lain. Itulah bukti bahwa ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, itu bukan Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu roh kebenaran, bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang, kalau roh yang benar yang datang kepada Paulus di padang gurun, harusnya dia mengatakan, siapakah engkau? Paulus akan berkata, makhluk itu akan berkata, akulah roh kebenaran. Nah, itu baru betul. Faktanya dia mengaku Yesus. Akulah Yesus. Loh, kan Yesus minta penolong lain, kok Yesus yang datang? Ayolah teman-teman. Iya, tapi kan Yesus kan berkali-kali ketemu Yesus menampakkan diri, ya, bukan hanya Paulus. Justru itulah yang harus diwaspadai. Dan yang datang kepada Paulus ini kan, kalaupun Yesus menampakkan bukan dalam bentuk tubuh, tapi suaranya yang keluar dari dia. Ya Allah ya Karim. Kan suara, dikatakan suara Yesus. Aduh. Ya. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa itulah Mesias palsu. Kalian ini mau membodoh-bodohi orang Islam. Karena di situ dengan pola itu nggak bisa kalian membodohi kami, nggak bisa. Kalian mana ada hanya data menipu mengatakan diri kalian. itu Mesias palsu yang ketemu si Paulus? Tidak ada datanya. Jangan ngarang juga. Kalau memang disebut, Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa Pak perkataan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Hah? Jangan percaya. Jangan percaya. Dompala. Saya ngajak Anda itu sehat waras. Kalian tidak akan pernah berhasil menipu kami. Nggak bisa. Enggak. Ini kitab kami bukan untuk kalian juga. Kalian baca malah Anda jadi pintar karena baca Alkitab. Diajarkan kemudian untuk menipu kami. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Orang-orang kafir ini membantu iblis untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu buktinya. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, sebagai saudaranya iblis yang datang kepada Paulus, Anda mengatakan percaya dong, percaya dong, percaya dong. Itu kan bukan kedatangan yang kedua, itu hanya penampakan berupa percaya dong, percaya dong. Kalian sedang membantu iblis untuk menyesatkan manusia, paham? Dari semua ajaran Paulus, dia tidak bertentangan dengan menceritakan tentang Yesus yang lahir, mati, dan bangkit. Memang jelas banyak saksinya Yesus lahir, mati, dan bangkit. Kalau dia mengajarkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu yang ajaran palsu. Paulus dari tulisannya dia menjelaskan makna Yesus mati dan maknanya Yesus bangkit bagi orang Kristen. Sekarang begini, saudara. Bangkit dari kematian itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk orang benar? Menurut Yesus.
Kita dibenarkan oleh karena Yesus telah menang bangkit dari kubur. Jadi artinya kan Paulus menjelaskan waktu baptisan ya, ketika kita diselamkan itu tandanya kita mematikan dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita keluar dari air itu artinya dari Paulus ya, kita bangkit di dalam Kristus ya. Sebagai Saya ulang lagi. Sebagai tanda pertobatan. Saya ulang lagi, saudara. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat itu tanda apa? Ketika Yesus mengatakan, tanda Yunus. Ini David lebih pintar. Tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Bangkit hari ketiga tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menerima itu? Siapa yang menerima kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa? Itu kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia katakan tanda untuk mereka karena mereka meminta tanda apa menunjukkan bahwa dia memang benar-benar adalah utusan Tuhan. Tapi dia hanya memberitahukan hanya tanda Yunus ya. Mereka menyaksikan memang Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Sebelum dia bangkit, para ahli Taurat membayar prajurit untuk menjaga kubur supaya tidak terbukti kalau dia akan bangkit. Tapi ternyata Yesus bangkit. Ada malaikat yang menggulingkan batu kubur. Nah, itu mereka itu tanda untuk siapa? Ya untuk mereka yang tidak percaya tentang mati dan bangkit Yesus. Iya. Coba kita baca perikopnya. Itu dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Ya, orang Farisi. Silakan. Nah, terus tanda hanya mereka kan minta tanda ya, hanya itu yang mereka saksikan bahwa Yesus memakan mati dan bangkit. Ya, itu tanda itu kan terjadi. Itu tanda untuk menyangkal kebangkitan mereka membayar prajurit-prajurit untuk menjaga kubur. Nah, ternyata malaikat datang menggulingkan dan mereka semua pingsan, penjaga-penjaga. Nah, jadi memang ternyata Yesus bangkit. Hanya itu yang untuk mereka saksikan. Tanda itu diberikan kepada angkatan jahat, betul? Ya, memang mereka angkatan jahat yang Yesus berhadapan. Nah, apakah tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar? Lah kita yang percaya tentang nubuat-nubuat Yesus yang mati bangkit sebagai domba yang tersembelih dinubuatkan, ya kalau itu terjadi berarti memang untuk orang benar. Berarti ya kita dibenarkan. Itu tanda untuk astagfirullahaladzim. Itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Orang jahat. Orang jahat. Iya. Nah, berarti yang menerima kita, apa? Ketika kita menerima Yesus ya sebagai juru selamat melalui yang bangkit hari ketiga, berarti kita termasuk dibenarkan oleh berarti kita termasuk Yesus. Ya, kita termasuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kita jadi benar oleh karena bukti bahwa memang benar Yesus mati dan bangkit. Kita dibenarkan di hadapannya. Kita memang penjahat, kita semua orang berdosa. Sama seperti ahli-ahli Taurat orang Farisi. Sebelumnya kita orang sakit tidak percaya. Udah Anda turun, Anda ke gereja colok pantat seperti biasa. Bahlul. Angkatan jahat itu, syukran. Angkatan jahat itu diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Angkatan yang benar dikasih nggak tanda itu? Tidak. Apa buktinya? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 Anda baca. Ngeyel, ya Anda ngeyel. Jadi ya sesuai dengan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka akan senantiasa mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Dalil pun dibantah. Angkatan jahat minta satu tanda, diberikan tanda. Kalau yang percaya berarti dia termasuk angkatan nambah. Ya angkatan jahat lah. Memang kalian ini
Bahasa Cinanya dompala. Oke, silakan. Oten dompla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Saya kita. izin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi dan Pak Desugi. Bang Ardi monitor, Pak Desugi monitor. Assalamualaikum. Oke, gelombang kedua ya. Ya Gelombang teman-teman kedua. noten yang tidak domplak ya, yang tidak Monitor. Assalamualaikum Guru Nazuma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Aku izin warahmatullahi nyimak dulu ya. Mana ini Bang Fandi kan udah punya peliharaan. Saya nggak tahu Oten. Ini ada Anton Riza dari tadi typing. Empat ya, Bang Goldian. Gelombang kedua. Ini ujian paket C, gelombang kedua. Paket C. Naikkan Oke, gelombang kedua. teman-teman, jangan lupa yang di bawah tap-tap layarnya yang kenceng ya. Habis ini 1M, semoga kita dapat Oten yang tidak domplak lagi. Diskusi secara hikmat gunain data. Oke, selamat malam Oten Anton Riza. Silakan. Oke. Pertama, Ya, sabar dulu Bang Anton ya. Kita naikkan 3 lagi teman Kristen karena kita tidak main. usah, cukup saya saja kelihatannya. Waduh, ini yang tidak disuka. Oke. Orang sombong begini yang tidak disuka Bang Zuma ini, Bang. Bukan. Silakan. Nama agama Islam baik-baik, nama Kristen pun baik-baik, tidak ada nama Oten dan sebagainya. Oke, silakan. Duh, serah gua Bang. Emang Oten kok. Oke, kita buktikan siapa yang Oten. Oke. Oke, Bang Juma Ya, berkata Saudara bahwa Anton, ya. Paulus adalah penyesat. Oke. Saya tidak bilang. katakan itu, saudara. Oke. Penyesat setelah Yesus datang itu siapa? Itu yang sedang kita kaji gitu loh. Oke. Tolak ukurnya Menurut Bang tentu Juma, Yesus, siapa bukan penyesat itu? yang datang kepada murid Yesus pada saat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Oke, saat saya menjelaskan sebuah ayat Alkitab bukan berdasarkan pengertian saya sendiri. Begitu juga dengan agama Islam pun sama. Oke, sekarang saya tanya. Paulus dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dia disebut sebagai rasul. Dia tidak pernah disebutkan dengan Di mana itu? bahasa buruk. Di mana? Silakan Anda buktikan. Oke. Aku izin 1 juta pertama kalau di Quran Paulus disebut rasul. Oke, betul ya, Bang Goldian. Betul. Gurunda mau nambahin nggak? 300 miliar. Oke, 300 miliar. 300 miliar plus 1 juta. Oke, sesuai dengan komitmen sampean, jangan sampai sampean munafik terus. Udah, Tidak siapkan menepati aja janji. rekeningmu, ya. Rekeningmu akan penuh duit. Oke, saya pegang kata-kata Anda ya. silakan. Buktikan siapa yang Silakan, jujur. wahai manusia penghayal, silakan. Oke, siap. Hmm. Dalam Al-Surah Baqarah 2:136. Boleh disebutkan siapa ketiga utusan yang diutus? Bacakan Salah, surahnya itu dulu. Yasin bro, bukan Al-Baqarah. Salah kutip dia. Enggak, oke, benar. Sekarang saya tanya, dari surat Yasin itu siapa yang disebut dengan 3 utusan? Katanya kau yang sebutkan tadi Paulus. Lu kok tanya pula ke kami? Oke, iya makanya saya tanya berdasarkan ayat tersebut. Kamu yang menuduh, kamu yang mengklaim Al-Quran menyebut nama Paulus. Kamu tunjukkan. Oke, Kok berdasarkan bertanya? interpretasi dari ayat tersebut, di situ tertulis nama Yohana dan Bulus. Mana coba tunjukkan ke saya coba. Hah? Al-Baqarah 136 nggak ada bro. Biarin dia, Yohana, biarin. Bulus. Nggak usah dia Ayat biarin, Yasin, biarkan kan? dia gila sendiri, biarin. Nah, tunjukkan cepat. Hei, penyembah Oke. Kristus, makhluk padang gurun, silakan cepat. Ayo, penyembah Kristus, makhluk yang keluar dari kuburan, silakan.
Mana? Tunjukkan di mana? Surah Berdasarkan mana? surat Yasin tersebut, siapa 3 utusan itu menurut? Kok jadi bertanya ente? Nah, Bang Juma, Kok Anda jadi dengarkan dulu. Kok Anda bertanya? Samen Kok Anda bertanya? dengan sound ketawa itu enggak ada gunanya. Itu cuma Saya distorsi. tahu lagi. Kamu ditertawakan Bang itu Juma, maksudnya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan Ah, baik-baik. silakan. Siapa Ah. 3 utusan dalam Kok surat Yasin? bertanya, koplak? Kamu Saya yang mengatakan ada Oke. nama Paulus di dalam Al-Quran. Sebutkan, ngapain kau bertanya, tuyul? Oke, saya sebutkan bahwa dalam surat Yasin tersebut nama Paulus disebutkan. Benar atau Mana? tidak? Bacakan ayatnya. Inilah Kristen. Kerjaan cuma menipu. Kita tidak menipu. Tafsir Mana coba? surat Yasin ayat 13 sampai Katanya 14. Al-Quran kok jadi tafsir. Tadi katanya Al-Quran kok jadi ke tafsir. Yang mana yang betul? Al-Quran atau tafsir? Dengarkan dulu. Loh, tadi katanya Al-Quran. Iya, Enggak dalam jadi. surat- Duit saya dalam enggak surat jadi. Yasin tersebut, Duit dalam surat saya Yasin enggak tersebut, jadi. Enggak ada. Surat Yasin tersebut ayat 13 ayat 14 itu. Enggak jadi duit saya. Aku karungin kembali Karungin kembali duitnya. Enggak jadi aku kasih kau. Kau nipu aja ternyata. Ini bukan gereja. Kalau gitu Ini sebutkan bukan siapa gereja. 3 utusan di situ yang ditulis. Ini bukan gereja. Udah. Siapa Gak yang usah kau tertulis? kembali ke sini. Penyesat setelah Juma, Yesus itu siapa? Juma. Enggak ada orang Saya tanya Kristen dulu, yang tiga- sehat kan? 3 utusan di situ. Kenapa kalian? Kenapa susah kau tanya sekali? saya? Sebutkan. Juma, kenapa kau tinggal sebutkan saja nama 3 Yalah, utusan? kamu yang dalam harus surat menyebutkan. Kamu yang harus sebutkan, Sota. Oke, saya Penipu. sebutkan. Salah Ya satunya udah, ada sebut. nama Paulus di situ. Di mana coba bacakan ayatnya coba. Saya ingin dengar. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Paulus itu? Yang mana Dan namanya buatlah Paulus? bagi mereka suatu perumpamaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepadanya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Siapakah ketiga utusan itu berdasarkan ayat? Loh kok jadi kau tanya saya mana nama Paulus? Bentar, oke, saya sebutkan dalam ayat ini disebutkan Benar. ada ketiga utusan tersebut adalah Yohana. Di mana Paulus. tertulis di Al-Quran nama itu di mana? Ya makanya itu saya tanya, kalau memang Al-Quran itu Loh, kamu yang mengklaim di dalam Al-Quran ada nama pendiri Kristen Paulus. Mana tertulis? saya Mana? bilang benar di sini ini ada nama Paulus di sini Bulus. Ya mana deh? Ku bacakan lagi. Is arzalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzatna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Paulus di situ? Oke, memang nggak disebutkan dalam ayat itu. Ya. Begini dia. Oke. Siapa yang Udah, bisa udah, memberikan kembali ke saya tema, tahu kembali ke arti tema. dari tiga utusan ini siapa aja namanya? Penyembah Kristus, kembali ke tema. Jangan kau mengibul di sini. Jangan kau mengibul. Kalau kau takut, kenapa kau nggak bilang aja? Gitu loh, cuma bilang. Udah kau turun bahwa ke utusan kau- 3 kau- itu. Nah, Oke, berdasarkan ayat itu. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau nipu, di sini jangan kau nipu. Nggak ada umat Islam yang kau tipu dengan Al-Quran. Jangan kayak gitulah saudara. Jangan terlalu memperlihatkan sisi kebenaran Al-Quran. Jangan. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa bisa demikian? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kalian tidak bisa nipu kami, nggak bisa. Kamu menjelaskan Al-Quran, kau cuma menipu diri kalian. Kasihan kami sama kalian. Mending bahas ini. Penyesat setelah Yesus itu siapa? Kenapa lari ke Al-Quran surah Yasin?
Penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Apakah Nabi Muhammad? Tunjukkan data. Itu aja. Kok larinya kemana-mana? Sederhana kok itu untuk menjadi waras, teman-teman. Jangan sombong terhadap kebenaran. Kalau Nabi Muhammad itu penyesatnya, tunjukkan datanya. Tertulis di mana? Apakah Nabi Muhammad pernah datang kepada murid Yesus di abad pertama? Kan tidak pernah. Lalu siapa? Nah ini, kami hadir untuk membahas ini, untuk menolong kalian. Bukan untuk menista, bukan untuk menghujat. Maka sejatinya kedepankan kejujuran, jangan kebohongan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Ah, dari situ aja dulu jujur, supaya tahu, oh penyesatnya itu siapa gitu loh. Sederhana kan? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Nah, setelah kita tahu kamu itu siapa, nanti kita akan gampang tuh menyelidiki siapa nabi palsunya. Siapa aja yang datang kepada kamu ini. Apakah Nabi Muhammad pernah datang di abad pertama di kamu, ke kamu? Gak pernah. Lolos nabiku kan? Alhamdulillah. Lalu siapa yang pergi ke kamu, murid Yesus? Ayo, itulah dia nabi palsunya. Sederhana kawan, sederhana. Tetapi karena kalian justru membenarkan kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun, maka perdebatan makin panjang. Kenapa? Karena Al-Quran ingin menorehkan kebenarannya. Wahai umat Islam, tengoklah mereka, saudara-saudaranya iblis itu. Mereka akan membantu iblis untuk menyesatkan manusia. Ya buktinya, Anda melilit lidah Anda, kemudian keluar dari konteks dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa di situ? Dari situ aja ketahuan kebenaran Al-Quran bahwa kalian akan menolong iblis, membantu iblis agar manusia itu bisa percaya kepada kalian, agar manusia ikut untuk mendurhakai Tuhan. Itu. Kami datang di sini untuk menolong kalian. Semoga saudara-saudara paham. Silakan. Oke, ada 3 ya. Mungkin bisa dinaikkan satu lagi, Bro Goldian. Oke, Bang Fandi, aku sapa dulu ya. Teman-teman Oten, Bro Robi Saputra, Bro Yordan, sama Bro Jericho. Selamat malam. Salam sejahtera. Langsung dibuka mute-nya, teman-teman yang Kristen. Silakan, Bro Robi. Oke, tumbang satu ya. Bro Jericho, silakan. Gelombang kedua ya. Lanjut, Bang Jericho. Malam Bang Juma. Malam ya, saudara. Malam. Kristen Bang. Malam Bang Juma. Malam. Ya. Oke, Bang Robi Saputra ngomong Bang. Kristen atau Muslim agamanya? Oke, kita turunkan. Mungkin Muslim terpencet. Oke, Bro Jerry, selamat malam, Bro Jerry. Kristen beliau. Kristen ya. Malam Pak, malam. Silakan Pak Bisa Jericho. aku bertanya? Iya. Sesuai topik malam ya. Bang Juma. Oke, malam. Suara saya kedengaran kan ya? Suara kedengaran Gurunda. Kalau saya jawab di luar topik dulu bisa ndak? Mohon maaf. Kita edukasi Bang, tapi silakan aja Anda bernarasi. Silakan. Oke, makasih Bang Juma atas kesempatannya. Jadi saya mohon maaf dulu karena isu yang saya dengar ini yang terjadi di media sosial ini, khususnya air kencing unta itu kok diminum. Nah, saya mohon data atau rekomendasi perkataan yang jelas dari kubu saudara kita Muslim untuk menjelaskan itu. Saya tidak mau menghujat atau mengapa, tetapi saya ingin tahu kebenaran tujuannya itu apa sih sebenarnya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan Bang Juma. Mohon maaf kalau memang ada. Baik Bang. Jadi kalau berbicara mengenai kisah tersebut, itu bercerita temporer.
ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad masuk kemudian di kota, orang itu datang dari jauh, kemudian dia tidak cocok dengan cuaca yang ada di sana, kemudian beliau sakit orang tersebut. Di situ belum ada rumah sakit, di sana nggak ada klinik, nggak ada apotik dan seterusnya. Orang itu datang kepada beliau, sakit beliau orang itu. Maka diperintahkan kemudian, silakan kau pergi ke sipulan, minta kemudian susu dan kencing ontanya, minum. Apa yang terjadi? Sembuh. Hebat bukan? Setelah orang itu sembuh, apa yang terjadi? Orang itu membunuh, merampok daripada orang yang memberi bantuan kepadanya. Itu berlaku hanya untuk orang tersebut. Bukan berlaku seperti yang Anda pikirkan, bahwa kami umat Islam disuruh minum kencing otak. Enggak. Ingat bang, waktu itu nggak ada apotik, nggak ada rumah sakit, dan itu sugestinya orang tersebut sembuh. Itu yang disebut mujizat, bukan? Nah, kalaupun hari ini ada orang yang mau minum kencing onta, silakan aja, tapi kan nggak ada perintahnya. Perintah itu hanya datang kepada oknum yang tadi, bukan datang kepada seluruh umat Islam atau seluruh manusia. Dan meskipun demikian, silakan Anda cari di Google. Apakah secara ilmiah, secara sains, secara ilmu kedokteran ada manfaat dari kencing onta itu? Ternyata ditemukan mampu membunuh racun-racun kanker, penyakit-penyakit kronis. Itu manfaatnya. Tapi itu bukan berarti diperintahkan kepada kami untuk minum itu. Nah sekarang, kalau pertanyaan seperti ini diajukan kepada umat Islam, dan itu dianggap sesuatu yang error, tidak masuk akal, lalu bagaimana dengan Yehezkiel 4 nomor 12 Pak? Yehezkiel 4 nomor 12, kitab yang Anda gunakan, ada perintahnya, ambillah roti itu, bakarlah di atas tai kering. Itu gimana itu Pak? Oke Bang Juma. Iya, itu pertanyaan yang sama. Silakan Anda jawab. Iya, artinya dari yang disampaikan, yang sebenarnya asal usulnya air unta diminum, oke, saya sudah bisa untuk mengerti. Sama aja 3 tahun yang lalu, pada saat saya di hutan, tiba-tiba saya merasakan sakit gigi. Ada teman yang sampaikan ke saya, coba kamu kencing, minum air kencingmu. Aku dulu pakai begitu, sakit gigiku hilang. Nah ternyata pas kukumur, setengah jam kemudian, itu langsung hilang. Nah jadi memang masuk di akal. Jadi terima kasih atas informasinya tentang masalah tadi yang aku sampaikan. Jadi supaya hal yang ini bisa ndak simpang siur. Asal mulanya air kencing unta itu diwajibkan atau tidak diwajibkan. Ternyata Bang Suma bilang memang kondisi saat itu tidak ada dokter apapun. Cuma ada informasi bahwa kencing unta bisa untuk menyembuhkan. Ternyata dilakukan. Memang bisa, sembuh. Tapi itu bukan dari kewajiban. Nah, betul. Ya, betul. Nah, sekarang Bang Juma kalau mau nanya ke saya bisa, Bang. Jadi kita edukasi aja ini. Iya. Yang tadi Bang, yang saya katakan Yehezkiel 4:12 itu perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas jelai tai kering manusia, itu gimana itu menurut Abang? Karena itu aku perintah. Setuju itu Bang. Hah? Biar perintah aku nggak setuju. Yang namanya tai itu gimana Mas? Bagaimana? Ya. Aku nggak setuju itu. Yang lain aja Bang. Allahu Akbar. Masih waras saya Bang, masih waras. Tapi itu firman Jadi Tuhan katanya. Iya, tapi firman Tuhan yang sebenarnya itu tidak mungkin hambanya atau umatnya disuruh makan tai. Nah, itu sudah lain lagi itu. Nggak ada cerita itu. Gitu. Jadi perintahnya makanlah roti itu. Jadi perintahnya makan. Yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas tai kering manusia. Kalau rotinya saya mau makan Bang Juma, tetapi kalau bercampur tai itu rotinya saya tidak akan makan, walaupun itu perintah.
Bagaimana itu ya? Nah itu firman Tuhan perintahnya. Bakarlah, makanlah roti itu dan bakarlah di atas tai kering manusia. Makanlah di hadapan mereka. Astagfirullahalazim. Bagaimana cerita itu? Jangan dipaksa dong saya Bang Juma. Artinya saya secara pribadi. Itu firman Tuhan Bang. Harus. Nabi ya firman Tuhan mengatakan seperti itu, saya tidak akan makan. Nanti Pan dikirim beberapa kontainer dari sapi tank yang disedot mungkin ke untuk dijadikan sebagai bahan. Artinya saya tidak akan makan itu Bang Juma. Berarti Anda berdosa dong. Perintah. Anda berdosa karena melanggar firman Tuhan. Masalah saya berdosa, nanti itu saya pertanggungjawabkan. Tetapi kalau perintah itu disuruh makan tai, saya tidak akan mau. Bukan disuruh makan tai, disuruh bakar roti di atas tai kering. Baru dimakan. Iya, dia langsung perintahnya. Ya itu. Saya nggak mau itu. Itu perintahnya. Makanlah roti seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas tai kering manusia. Nah, itu. Jadi kami bisa bantu kalau saudara kekurangan tai kering, banyak kok. Kita bisa sumbangkan gratis. Nggak perlu dibayar Bang. 1 karung itu gratis lah. Artinya walaupun itu perintah, tidak ada yang namanya perintah yang benar menyuruh kita bakarlah roti itu dicampur tai untuk kita makan. Itu ada dalilnya. Goldian besarin Goldian. Kita lihat dulu Bang ya sebelum kita masuk ke tema yang lain. Ini supaya teman-teman jangan selalu menghina kencing onta ini. Yeskiel berapa Gurunda? 4:12. Oke, Yeskiel 4:12 ya teman-teman. Kita lihat apakah mau menerapkan ini ya. Coba Bob jauh-jauh dulu, bising kali tempatmu Bob. Coba jauh-jauh dari suara keributan itu. Besarin anunya tulisannya. Oke. Silakan teman-teman Kristen. Salah nggak saya? Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Coba lihat itu Bang. Waduh. Iya. Artinya itu Bang Suma, secara saya pribadi, walaupun itu perintah, itu tidak akan kumakan. Alasannya? Ya, alasannya itu sudah salah gitu loh. Tuhan salah berarti. Tuhan salah. Saya tidak menjas Tuhan salah. Kalau Tuhan itu tidak pernah salah. Artinya ini perintahnya itu yang buat. Iya, yang saya tidak mau, yang saya tahu Tuhan Maha Pencipta itu tidak pernah akan memerintahkan umatnya atau hambanya untuk makan itu. Nah itu. Jadi kenapa ada perintah? Makanlah roti itu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Iya. Dan engkau harus membakarnya di atas tai kering. Nah, yaitu dasar dari kata-kata itu Bang Juma itu tidak cocok dengan hati nurani dan pikiran saya. Makanya walaupun zaman ini sekarang ada perintah lagi seperti itu yang akan dilakukan, tidak akan saya makan. Kalau yang lain bisa makan, kalau saya tidak mau. Tapi kan bukan taiknya yang dimakan Bang, ini dibakar aja di atas tai kering. Tai keringnya jadi apinya, baranya gitu loh. Apa bedanya? Kan nggak dimakan taiknya, cuman dibakarnya itu roti di atas tai. Itu mungkin vitamin atau mungkin ada zat karbohidrat kah atau apa gitu. Iya, dihirup atau dimakan itu bedanya apa?
Enggak disuruh hirup bang, disuruh makan rotinya yang dibakar di atas teh kering gitu loh. Loh, iya kan ku bilang kan, kalaupun itu ada perintah di zaman sekarang untuk dimakan atau dihirup atau bla 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 yang lain, itu tidak akan kulakukan gitu loh. Walaupun itu perintah. Yang namanya perintah Tuhan itu tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Jadi Walaupun itu ada yang tadi tulisannya, itu- ya itu aku nggak tahu. Hah? Yang tadi itu bukan firman Tuhan rupanya. Ya kalau menurut Bang Juma itu firman Tuhan yang benar yang diturunkan dari Tuhan Sang Maha Pencipta, kata-kata seperti itu ya aku sangat menghormati, tetapi secara diri saya secara pribadi Tuhan tidak pernah berkata atau memerintahkan tulisan-tulisan atau kata-kata yang tujuannya yang seperti ada di dalam itu. Intinya seperti itu. Kalau secara saya pribadi. Iya. Shalom. Saya bisa jelasin. Ya, silakan. Makan roti artinya kita makan yang enak-enak. Tapi kalau dimakan di atas teh kering. Teh kering itu kita seperti dilukai orang, kita harus makan. Iya. Ya, dihina, dilukai seperti Yesus disalib kan tetap dia tetap berkorban. Dia menyayang manusia seperti itu. Kita harus ditampar kiri, kasih tangan iku pipi kanan. Oke. Inilah kasih Yesus. Lah Yesus pula dia dikorban sana. Gak ada hubungannya. Yesus berkorban tuh manusia supaya kasih ini sayang. tai kering pak, nggak ada, Iya, nggak ada itu bahas Yesus. peribahasa. Kok peribahasa? Anda tidak mengerti peribahasa. Oh alah, yang kayak gitu dibilang peribahasa, perintahnya bakar Oke. makan lah. Yang itu. Matius ayat 4, bacakan. Apa? Bacakan yang itu. Matius tadi. Penyesat setelah Yesus. Oh pindah tema nih, nggak mau lagi makan roti. Sesuai judul. Oh sesuai judul. Kirain masih mau bahas tai kering. Iya silakan bang, silakan. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsu datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Anda percaya ayat ini? Saya percaya itu tertulis di kitabnya orang Kristen. Oke. Percaya ya. kan? Ya. Oke, itu palsu kan? Ya. Kita anggap palsu ya. Ya. Jadi palsu pak. Kenapa bisa jadi palsu? Menurut Anda kan palsu. Di mana Mesias sih palsu. pernah mengatakan? Mesias palsu kan yang datang. Bukan. Anda mengatakan asli atau palsu? Dalil itu mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Oke. Halus kan? Ini bukan bahas tai kering lagi ya? Bukan ya? Oke. Anda percaya ayat itu atau tidak? Saya percaya itu tertulis di dalam kitab saudara, makanya saya percaya baca. Kan? Percaya kan? Iya, percaya. Coba itu tulisan baca dalam... yang 13-14. Apa yang dikatakan di sana? 13-14. Anda baca dulu. Loh, gimana sih? Ini kita jangan nyebrang. Iya, saya jangan tahu. nyebrang. Anda takut kan orang Indonesia pada pindah. Kata orang Kristen. Baca aja. Kata orang Kristen, jangan nyebrang. Jangan nyebrang ke perikop lain. Itu kan bukan perikop yang sama. Ini awal perikop nomor 15 sampai data nomor 23 gitu loh bang. Nah, ini efek roti kering ini tadi nih, jelai roti kering tadi kayaknya. Ayolah bang, jujur aja bang. Kita ganti aja mungkin Bang Zuma ya, Bang Bob ini. Nanti ngalur ngidul nanti kemana-mana. Mungkin ada Kristen lain yang lebih. Bang Bob berani kan? Bang Bob, ya. Bang Bob. Yang terakhir 14 itu kan Injil adalah penyelesaian terakhir dunia. Siapa yang mengikuti Injil dia yang selamat. Oke? Jika Anda percaya ayat 7, Anda ngomong apa Pak? Izin saya turunkan aja ya, karena jangan sampai membuat malu para pendeta di bawah yang lagi minum. Goldian itu doubling itu.
Oh iya, sorry. Oke, ada Bang Hen, Bang Jackson, Kebinirin, Jericho kan sudah. Silakan dibuka mute-nya yang 3 orang yang baru naik ini. Jackson, Kristen, agamanya? Kristen, Bang. Oke, di mute dulu saudara. Bang Hen, monitor Bang Hen. Bang HM, agamanya? Bang HM. Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Ada Bang Kebinirin. Ini yang lama atau yang baru nih? Silakan dibuka mute ya Bang. Ya, selamat malam Bang. Kristen Bang? Ya. Oke, kita naikkan teman-teman Kristen yang lain, mungkin 1 orang lagi kalau ada teman-teman Kristen. Kita siapkan 1 kursi untuk teman-teman Kristen lagi. Goldian mungkin bisa dibantu dinaikkan 1 orang, saya 1 orang. Oke, Bang Fandi. Yuk teman-teman noten yang mau multi guest naik ya, bisa bertanya sepuasnya, tapi dikhususkan kepada tema yang kita usung ya. Silakan mungkin sambil menunggu Bang Jackson dulu. Selamat malam Bro Jackson. Ada yang usulkan tema tai kering, janganlah. Ngapain bahas tai kering subuh-subuh malam-malam. Oke, selamat malam Bang. Silakan Bang Jackson. Selamat malam Bang Juma. Ya. Iya, itu judulnya tentang penyesatan setelah Yesus ya Bang. Silakan Bang Jackson. Iya Bang. Ini Bang. Tadi penjelasannya tentang penyesatan setelah Yesus. Maksudnya? Ada penyesat yang datang setelah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, jadi pertanyaan Abang? Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang dimaksud sebagai nabi palsu tersebut? Siapa datang ke murid Yesus? Iya. Ya nggak ada Bang. Kan tinggal mereka yang menjalankan semua perintah Allah, semua perintah Yesus. Berarti nubuat Yesus itu tidak tergenapi ya? Kenapa nggak digenapi Bang? Kan udah digenapi. Berarti ada yang datang kepada murid Yesus. Nggak ada lagi yang datang Bang. Murid berarti Yesus tidak itu tergenapi. tinggal mengajari, tinggal ibaratnya mengajari apa yang Yesus ajari kepada mereka. Nah, jadi apa yang ibaratnya dalam firman itu, itulah semua yang diajari para muridnya ke umat-umat yang percaya kepadanya. Enggak dong. Kok enggak dong? Yesus mengatakan begini, ya. Sorry ya, saya sambil chat. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Jadi perkataan Yesus agar waspada murid-muridnya ini, sebab akan ada nabi palsu datang kepada muridnya. Nah, tergenapi nggak itu? Kan mereka bilang kan waspada Bang. Kan Tuhan Yesus bilang waspada. Waspada. Iya udah. Waspada artinya ibaratnya berjaga-jaga. Berarti kalaupun ibaratnya tidak ada datang kepada mereka, berarti mereka udah waspada. Lah, buktinya ada atau tidak ada? Ya nggak ada lagi nabi-nabi palsu lagi, kecuali orang yang membawa ajaran Tuhan Yesus, tapi dia menyimpang. Oke, dengarkan. Kalau Anda mengatakan tidak ada, lalu kenapa buahnya ada? Siapa buahnya, Bang? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dari mana buah ini muncul? Bang, kan udah dibilang Tuhan Yesus juga. Kan udah kalau berdoa pun Bang, Abang pun ibaratnya kalau berdoa, kamu ibaratnya minta apa orang minta berdoa sama Abang, pasti Abang bawa nama Allah juga kan Bang? Saudaraku, Yesusnya mengatakan
Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pertanyaannya, ada nggak buah itu? Enggak. Ada nggak dibilang Yesus seperti itu, Bang? Ada. Di mana? Matius yang tadi, Matius 7. Nomor 21, 22, 23. Buah daripada nabi palsu itu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Itu buah dari nabi palsu itu. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu tersebut. Tanda-tandanya, lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Gitu saudara. Nah inilah saudaraku Kristen. Kami hadir di sini untuk membantu kalian paham tentang Bible. Silakan. Bukan. Abang-abang yang bilang itu kan hal terakhir, Bang. Hal penghakiman. Iya. Coba baca dulu satunya. Enggak, baca dulu. Abang bilang kan Matius. Coba Anda yang baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Apa seruannya? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, sekarang permasalahannya adalah keturunan siapa nanti yang bertemu Yesus dan melakukan itu? Keturunannya umat Islam atau keturunannya orang Kristen yang akan bertemu Yesus dengan memanggil Yesus Tuhan? Itu polanya. Kenapa dibilang kayak gitu, Bang? Karena antena parabolanya rusak. Ibaratnya setiap orang ibaratnya berdoa memanggil namanya untuk menyembuhkan orang lain, tetapi dengan sifatnya tidak sama, dengan tidak mengikuti ajarannya. Banyak tidak begitu. Anda nggak pernah belajar Bible ternyata. Begitu, Bang. Saudaraku, belajar Bible, Bang. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Untuk menentukan siapa nabi palsu itu, lihat muridnya. Muridnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Itu siapa itu, Bang? Kalau pengikut Nabi Muhammad, mustahil. Satu, pengikut Nabi Muhammad sendiri tidak pernah ketemu dengan muridnya Yesus di abad pertama. Kedua, pengikutnya Nabi Muhammad tidak memanggil Yesus Tuhan, tidak bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah sekarang itu semua dilakukan oleh orang Kristen. Berarti nabi palsunya siapa? Mana ada Bang nabi palsunya, Bang? Berarti bohong Yesus. Apakah dengan mengatakan berarti Yesus bohong? Bang, apakah dengan ibaratnya membawa nama Yesus dibilang nabi, Bang? Bukan. Orang yang memanggil Yesus. Udah gini. Kan betul. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah ajaran nabi palsu. Ajaran yang diajarkan oleh nabi palsu tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Sekarang pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus? Pengikut siapa, Bang? Ke-12 murid kan kayak itu, Bang. Apa? Ke-12 murid Yesus menyembuhkan orang lah, menyembuhkan dan mengajarkan kepada umat yang percaya sama dia. Kalau murid Yesus itu tidak nyamar domba karena mereka memang Bani Israel. Iya, Bang.
Yang disebut Gini domba loh, itu Bang. Bani Israel. Di luar Bani Israel Bang. tidak disebut domba. Domba itu tahu abang domba itu apa bang? Tahu, itu adalah gelar bagi Bani Yakub. Dalilnya Gelar bagi iya. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut Bang. dengan domba adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Ya kami keturunan dari Yakub, keturunan dari Abraham. Maaf Emilia. Iya keturunan. Maaf Emilia. Anda dari Sekarang Anda, gini, Bang. Anda dari suku Gini, mana? Bang. Anda dari suku Gini loh, mana? Bang. Saudaraku, Nggak, gini. Anda dari suku mana? Dari suku Batak bang. Mana ada keturunan Yakub dari Batak? Gini loh bang. Alamak, ini Apakah nyamar-nyamar kan? Ketahuan kan? Nyamar kan? nyamar. Loh, Bukan Anda nyamar. bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Anda mengatakan Anda Bani Yakub. Berarti Anda adalah Sekarang orang gini Batak. bang. Anda orang Batak Apakah gini? ngaku-ngaku Bani Enggak, Yakub. gini. Berarti Anda serigala. Apakah bandi? Tahu nggak anda ibaratnya itu domba tersesat itu apa? Domba tersesat itu adalah Bani Yakub yang meninggalkan hukum Elohim. Apa artinya bang? Tuh, saudara, baca Yeremia 50:17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yesus bertemu dengan bukan Bani Yakub. Tertulis di mana? Matius 15. Kepada yang bukan Bani Iya. Yakub, Yesus gelari apa? Anjing, Bang, Tahu anjing. bang, bang, tahu nggak bang? Domba itu kan domba tersesat itu kan yang tidak percaya kepada Allah bang. Bukan, Betul nggak? bukan hanya itu, saudara. Yang disebut betul domba. nggak? Betul nggak? Dengarkan dulu. Duduk Dengar dulu, betul atau enggak? Tinggal jawab, betul nggak? Betul. Ya udah. Kalau orang yang nggak percaya sama Allah tidak ikut mengikuti ajarannya, ya udah dia domba tersesat. Saudara. Jadi salahnya di mana? Saudara, dengarkan saya dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Iya, artinya tahu nggak bang? Nggak artinya sebenarnya bang. Apa nggak artinya domba tersesat itu bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Orang yang Karim. tidak percaya, tidak percaya kepada Allah. Yang Daud disebut- percaya nggak? Yang disebut domba sesat itu Bani Israel, Bani Yakub. Berarti anda nggak paham bang. Kalau Kristen itu Bang Juma kurang ngerti mungkin. Sabar, saudara. Kalau Kristen Berarti itu anda nggak paham. saudara Sama dengarkan kayak gini saya. bang. Bentar Bang Juma. Bang Juma. Kalau memang Bang Juma tahu penyesat setelah Yesus itu siapa? Yang mengajarkan Anda mengikuti ajarannya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat, itu siapa? Itulah dia pelakunya. Sekarang saya tanya Bang Juma. Ini kan tema Bang Juma. Penyesat setelah Iya. Yesus. Itu siapa? Yes. Itu siapa? Dari mana Bang tahu? Ada nggak Dari buktinya? buahnya. Siapa? Memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Sekarang yang saya tanya, ini kan tema Abang. Iya, makanya saya tanya, dari buahnya kita bisa tahu siapa penyesatnya, apa Siapa? buahnya. Coba Memanggil siapa? Yesus Tuhan. Itu siapa? Soalnya dalam ajaran kami tidak ada penyesat. Loh, dari buahnya. Dari buahnya Yesus katakan, dari buahnya kau mengenal mereka. Mereka apa? Memanggil Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, itu agama mana yang memanggil Yesus Tuhan? Tapi bukan orang Yahudi. Agama mana? Bang Juma. Agama mana, Bang? Dalam ajaran kami, di situ tidak ada penyesat. Ya, itu menurut lo. Kecuali Tapi menurut lari dari Yesus. penyimpangan. Itu menurut lo. Tapi Karena menurut iya, Yesus. karena kami tidak ada penyesat Bang. Kecuali lari penyimpangan. Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada Itu kan nabi-nabi kata palsu. waspada. Tahu nggak Bang, waspada itu apa?
Makan roti Itu kan jelai kata yang waspada, dibakar Bang. di atas tai kering manusia. Nah, itulah yang Ibaratnya. disebut waspada. Iya. Ibaratnya bang, Saudara, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, dia diutus hanya untuk kepada domba. Matius 15 nomor 25-26, di situ orang di luar Yahudi disebut guguk atau asu. Itu kata Yesus. Menurut Paulus, pengikutnya disebut Paulus dengan peribahasa anjing dan juga peribahasa babi. Itu diterangkan Paulus di mana? Diterangkan kemudian di kitab, bukan Paulus, tetapi Petrus, menurut Petrus. Tapi kitab Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus itu terindikasi tulisan Paulus. Di dalam 2 Petrus 2 disebut orang Kristen itu sebagai anjing, sebagai babi. Silakan Anda baca kitab saudara. Jadi kalian itu bukan domba. Kalian itu menurut Paulus dan Yesus adalah ya pikirkan sendiri, saya nggak mau jawab. Baca aja kitab Anda saudara. Oke, Bang Edi Manurung tadi ini minta naik. Silakan dibuka mute-nya Bang. Ada hal yang pengen ditanyakan kali. Karena dari tadi pengen naik. Bang Edi Manurung, silakan. Edihon. Ya, sebentar Bang. Mute-nya dibuka. Oke, ini ada Bang Hen sama Kebinirin ini. Kebenaran silakan Kebinirin. Thomas Solang. Lanjut saya yang lain sebentar dulu Bang. Oke, di mute dulu kau. Kebenaran lain ini Bang Zuma. Bukan yang kebenaran yang on. Silakan saudara. Aduh, signalnya juga merah beliau ini. Dan demum prakatuak. Masolang generasi. Oke, yang lain teman-teman Kristen masih ada 2 kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen nih. Ya, ada hambatan. Oke, silakan Bang Edihon. Nyalakan Bata kau lah. Ya. Bata kau lah. Gimana Bang? Bata kau. Iya, Bata Bang. Oke, Ito. Lanjut Bang Zuma, ada Ito ini. Edihon. Saudara Ito. Di sini membahas agama Bang ya? Iya. Ya, ini yang tema kita apa malam ini Bang? Yesus setelah penyesat. Yesus setelah penyesat. Penyesat setelah Yesus. Oh, sorry terbalik. Penyesat setelah Yesus. Iya. Iya. Coba dijelaskan dulu Bang, kayak mana itu? Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya, nyamar seperti domba tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Nyamar artinya gini, ada bukan murid Yesus yang nyamar-nyamar murid Yesus, gitu loh. Menurut saudara, ketika Paulus ini hidup dan juga ketika Yesus ini hidup, adakah Paulus ini menjadi murid Yesus? Ya gitu Bang ya? Iya. Jadi yang kesimpulan abang yang disesatkan siapa gitu Bang? Disesatkan oleh nabi palsu. Nabi palsunya datang menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, adakah Paulus ini murid Yesus? Kalau dia bukan murid Yesus, tetapi mengaku kemudian sebagai murid Yesus, maka dialah si penyamar domba tersebut. Padahal dia serigala. Belum ada. Apanya yang belum ada? Yang belum ada yang menyesatkan gitu Pak. Murid Yesusnya saudara. Murid Yesusnya yang menyesatkan gitu. Murid Yesus yang disesatkan, yang didatangi oleh nabi palsu, yang didatangi oleh serigala yang menyamar domba, gitu loh. Belum ada Bang sampai sekarang. Mati meja. Jadi yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus
mengaku sebagai murid Yesus, ketemu Yesus di padang gurun, itu nggak ada. Nggak ada, Bang. Berarti Yesusnya bohong. Bukan bohong, tapi kan belum ada. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan belum ada, sementara buah-buah dari nabi palsu itu, penyesat itu sudah ada? Di mana dituliskan ada, Bang? Ya Kristen inilah buahnya. Oh, itu Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang bermanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus berkata, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Nah, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu siapa? Ya semua umat itu ya, yang keturunan Yesus ya, kan mengandalkan nama Yesus, Bang. Nah, keturunan Yesus tidak punya istri, nggak punya anak. Katanya gitu. Sekarang dia punya keturunan. Iya, yang betul. Semua orang Kristen, gitu ya. Nah, berarti yang diusir Yesus siapa? Yang diusir ya setan, Bang, iblis. Berarti Anda mengatakan Kristen ini iblis? Ya enggak lah, Bang, kan pengikutnya, Bang. Lah, kan kata Yesus, tanda-tanda dari buah nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu siapa itu yang melakukan hal tersebut? Enggak, Bang Juma. Pakai namanya begitu. Iya, siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ya semua keturunannya, Bang, semua itunya yang mengikuti dia. Semua Kristen kan? Ya semua yang mengikuti lah, mulai dari Katolik, Kristen, semua, Bang. Ya, bagus. Ya, itu kesimpulannya. Anda sudah menjawabnya. Ya, Masya Allah, terima kasih Anda jujur. Dah, jadi kami harus menghindari Kristen, karena ternyata Kristen ini adalah buah dari nabi palsu, kan gitu, Bang. Nah, kan kami juga, abangnya. Saudara sendiri yang mengatakan tadi. Kesimpulan Yesus itu, Bang. Lah, Anda sendiri yang mengatakan tadi, Katolik, Kristen, Protestan semuanya. Loh, iya, semua mengikuti Yesus, bukan berarti nabi-nabi palsu, bukan, kan mengikuti dari Alkitab itu, Bang. Kita di mana? Baru gitu, Bang. Sekarang Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, kata Yesus, aku tidak mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Nah, bisa aku begitu, saudara. Nanti kalau aku nggak ngomong, saya diturunkan diam-diam gitu. Dulu ada teman Kristen yang ngomong itu, gantian dulu lagi, kau. Bang. Nanti aku lanjutkan, Bang. Oke. Oke, Bang Edison di mute dulu. Silakan kebinirin. Ya. Maksa kali kau. Iya, aku tadi kan diturunin gitu. Aku belum ngomong apa-apa, dia langsung diturun. Ini gini kan, ini sesuai tajuknya di atas itu, penyesat setelah Yesus. Yang dimaksud Bang Juma itu setelah Yesus itu siapa penyesat? Dari buahnya kita dapat melihat mereka. Iya, dari buahnya seperti apa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Ini sebenarnya nggak jelas, Bang. Yang gimana itu ini berarti yang pengikut Yesus ini yang nabi apa murid Yesus yang murid Yesusnya didatangi nabi palsu. Ngaku-ngaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Pertanyaan saya, pernahkah Paulus ini jadi murid Yesus? Malah muter-muter kalau begitu, Bang. Muter ini. Berarti maksud Abang berarti Paulus. Coba kau baca di situ apa perkataan Paulus di situ. Coba baca di situ. Jangan ke Paulus dulu, Yesusnya dulu. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dari buahnya kau mengenal mereka, apa buahnya?
memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Iya, itu kan gini Bang. Nah, itu menyebut nama Yesus itu kan penerima firman, bukan berarti kami itu kan percaya bahwa Yesus penerima firman. Jadi kami itu wajar untuk menyebut. Kalau iya, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan apa wajar atau tidak wajar? Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Yesus lah. Nah, kalau pengikut nabi palsu, nggak ada. Lah itu nubuatan Yesus gimana ceritanya? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, yang datang kepadamu nyamar domba tetapi dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Pertanyaan saya. Tapi kami itu yang percaya Bang, itu antara Yesus dan yang Yesus sebut Nabi Bang. Kalau kami itu cuma tahunya Yesus gitu. Tapi Yesus tidak mengajarkan kami itu ini yang itu, nggak ada. Kok jadi kami? Emang situ muridnya Yesus? Kok jadi kami? Loh, kami kan kalau kalian pengikut, kalian tidak jadi Kristen. Nah, berarti Yesus ini maksud Abang Yesus itu apa? Yesus itu adalah Yudaism, mengajarkan murid-muridnya menjalankan hidup, melaksanakan Torah dalam kehidupan mereka. Kok jadi Kristen pula? Iya, Taurat yang seperti apa yang diajarkan Yesus? Taurat yang datang kepada Nabi Musa, saudara. Sekarang permasalahannya adalah Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar murid Yesus. Pertanyaan saya, Paulus ini murid Yesus atau bukan? Bukan. Nah, jadi yang mengutusnya menjadi rasul siapa? Yang mengutusnya menjadi rasul. Kalau itu aku tidak tahu itu. Tapi kalau bilang murid Yesus bukan. Sudah terjawab bukan? Berarti ketika Paulus mengatakan aku adalah rasulnya Yesus, aku adalah rasulnya Yesus. Itulah yang dibilang nabi palsu Bang. Nah, berarti nabi palsu. Siapa nabi palsunya? Paulus nabi palsunya. Itu saudara. Iya, kalau secara kata itu yang lengkap-lengkap gitu kan gitu aja jawabnya. Paulus nabi palsu dia. Sebab dia kan bukan murid Yesus. Kenapa dia mengatakan dirinya Tuhan, pengikut apa segala macam? Kan ini kalau aku lihat dari sini berarti ini yang menyesatkan Paulus, bukan Yesus. Kebenaran kok dilawan. Tapi ngomong-ngomong, Anda dari sekte mana? Hah? Anda dari sekte mana? Sekte kayak gimana itu? Anda Katolik atau Protestan? Protestan saya. Oh, mantap. Berarti nabi palsunya tadi siapa? Paulus. Kalau menurut Abang siapa Bang? Ya, biar yang lain biar tahu gitu. Ya itulah tadi yang. Kalau kan Paulus ini disebut, padahal Paulus ini bukan murid Yesus. Ya. Berarti nabi palsunya siapa? Paulus dah. Siapa lagi? Iya, memang Paulus ini memang gimana gitu. Memang mereka itu gak ada campur mengaut gitu loh. Ya. Ya. Kalau dibilang Yesus memang gak terima saya. Kalau dibilang Paulus itu memang dia itu penyesat. Itulah penyesatnya. Penyesat setelah Yesus. Setelah Yesus penyesat itu Paulus lah itu. Nah itu dia. Ini baru. Shalom Alem.
Ini baru Kristen yang betul. Gitu. Iya, gitu. Saya nggak mau. Ini kebenaran, nggak mungkin salah namaku ini. Iya, betul. Makanya tadi saya dikasih turun itu bang, memang aku kok saya diturunin belum dapat apa, saya cuma hargai yang lain itu, makanya aku nggak banyak ngomong gitu, makanya aku dengar satu-satu gitu. Nah, saudara J, ya, cobalah lihat saudara kita dari Protestan itu baru Kristen yang betul, jujur dia, gitu kawan. Ini jujur baru dari mananya? Itu diakui kalau yang nabi palsu itu Paulus. Gitu. Jai, kamu tadi waktu aku bicara, kamu itu dengar nggak apa diam, yang aku abang, biar si abang ini yang bertanya saya, nekat yang nyata. Iya. ini Jai ini mau bertanya, cuma apa bertanya sama saya atau sama siapa gitu? Nah, tanyalah pada Edis TV. Di sini nggak ada Edis TV. Udah nyasar kita punya kepercayaan, yang palsu kita pakai, yang asli kita buang, ini masalahnya. Sekarang kamu mau nanya Bang Suma apa mau nanya saya gitu loh, biar aku tunjukkan jalan kebenarannya. Keren. Gitu loh. Assalamualaikum. Ya, alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tuh. Ya, silakan saudara J. Dari suku mana? Dari Benyamin, Naftali, Benyamin, Yusuf, Yehuda, atau yang mana ini? Saya dari Lewi, keturunan Yehuda. Oh, Yehuda. Ya. Masya Allah. Yeah. Masih ada keturunan Yehuda ternyata. Nah, ini dia, ini jangan sampai kok keturunan, jangan sampai kok salah-salah. Dan kok kasih mahal, saya hajar dia nanti. Biasa serigala. Hajar toh. Nah, iya serigala. Itu. Silakan. Ya kita nanti baku hajar, nekat yang nyata. Serigala nyamar domba gitu kan ya? Iya. Bagaimana, abang? Mungkin bang. Coba diskusi aja dulu sama Bang saudara. Zuma mau bertanya-tanya boleh. Jai, kau mau tanya aku apa? Nah sekarang kalau kamu tidak bertanya, aku yang bertanya lah Jai. Jangan buang waktu terlalu lama. Yesus itu Tuhan apa bukan? Jai. Yesus Tuhan apa bukan? Ya. Apa yang ya-nya apa menurut itu? Bukan kamu? Apa enggak? Hah? Apalagi Bang Suma yang tanya. Ya kan pertanyaan kamu, Yesus Tuhan atau bukan menurut kamu? Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan kalau menurut saya. Nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Coba kau jelas. Kamu ini kau nekat yang nyata jawabnya. Saya tanya kamu jawab. Yesus itu Tuhan apa bukan? Macet saudara-saudara. Bang Zuma jawab. Macet saudara-saudara. Gak pantas aku tanya Bang Zuma, kamu Kristen, aku Kristen. Sekarang aku nanya, soal kita ini beda satu induk terus beda jalan, ini masalahnya. Nah, sekarang aku nanya, Yesus itu Tuhan apa bukan? Kalau bukan bilang bukan, kalau ya bilang ya aja. Gitu kok, simpel kali jawabanmu ini, kok nggak bisa jawab sih? Kamu bertanya, kamu Kristen. Kamu kamu bertanya, saya kembalikan ke kamu. Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Keren, Masya Allah. Apa lagi? Bukan. Nekat yang nyata. Iya, aku nekat yang nyata, tapi aku benar kok. Benar. Saya dukung. Yang tertulis di Alkitab pun dia seorang manusia yang diutus. Kenapa kau bilang Tuhan? Nah, macet dia. Macet. Betul.
Itu jangan coba-coba gitu loh. Yang benar-benar, yang salah-salah, macet-macet gitu. Gak usah yang salah dipertahankan mau jadikan suatu kebenaran, itu gak boleh. Ini diajarkan untuk menjalankan kebenaran saja gitu. Jangan dipertahan-tahankan gitu. Iya. Ini Oten gimana? Inilah kadang-kadang Oten yang lain ini ketawa sama yang lain-lain ini karena ini. Kau juga masih Oten. Kau juga masih Oten kau. Kamu Oten apa enggak? Kau masih Oten. Iya, saya masih Oten. Iya. Kenapa kau masih Oten? Nah, sekarang nanya Pandi kamu Islam apa? Islam saya, kucek ya. Nah ini mau gimana? Aku mau tanya kamu ini. Diam dulu kau kebinirin. Oke, aku oke.